nang kali aduh sapa nyangkruk Kadang ora. Biasa. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa dikancani kae sing ngeling-elingi sampean kae. Sing rambutnya semiran kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, Rahayu, semangat. Oke ya Mas Tommy ya, malam hari ini kita berada di mana ini? Di pemakaman Mbah Hyang Kasan Karibun. Tempatnya di Ndawung Koripan Bersongo ya sini ya. Itu adalah salah satu murid dari Mbah Hyang juga, Mbah Kasan Karibun. Dan ini menurut cerita dari masyarakat setempat, musola ini pemberian dari Mbah Hyang juga, musola pertama dari Mbah Hyang juga. Ya. Ini pemberian dari Mbah Hyang juga dan tidak tahu kapan tahunnya, sampai sekarang masih berdiri kokoh di sini. Masih utuh kan ya? Masih utuh. Ya walaupun ada lubang-lubang kecil tapi masih utuh. Dan sebenarnya ada tulisan ya di dalam. Ya, ini musolanya sini Mas Tommy dalam. Dan sebelah sana, kanan sana, agak jauh sana ada sumber Mas Tommy ya, sumber besar. Ya, sumbernya namanya apa itu? Ya, Sumber Songo. Sumber Songo. Iya. Dulu gimana kok bisa jadi sumber? Memang dari dulu sudah ada sumber itu, jumlahnya 9 sumber, makanya di desanya dinamakan Sumber Songo. Sumber Songo. Dan biar perkemarau Mas Tommy, tetap airnya tetap besar, ada terus. Besar, sumbernya besar. Nah itu seperti masyarakat banyak ya yang mengambil air di situ. Iya, semua ngambil air di sini masyarakat. Masalahnya dibuat minum ya enak, seger. Nggak usah direbus pun langsung diminum, langsung bisa ya. Dan bikin flu apa? Enggak bikin Mas Adi. Dan saya pernah Mas Tommy, saya masukkan galon, ambil air dari sini, saya biarkan sampai 3 tahun. Dia enggak ada melumut dia. Tetap jernih, tetap segar. Tetap segar ya. Dan kata orang-orang itu kalau mengambil air di situ gimana? Ada syaratnya atau khasiatnya apa gitu? Oh, enggak ada Mas Tommy, maksudnya enggak ada syarat-syaratnya kalau ngambil ya emang airnya segar. Kadang-kadang Mas Tommy kalau ada orang mau acara hajatan nikahan apa ambil air di sini buat syarat orang nikahan itu. Oh, syarat orang nikah ya. Jadi pemirsa biar tahu ya airnya di sini, warga-warga di sini atau yang agak jauh dari sini juga bisa mengambil airnya ya. Bisa Mas Tommy ya. Itu gimana mengambilnya? Harus bilang ke juru kunci terlebih dahulu? Enggak usah Mas Tommy. Enggak usah. Ya? Langsung ambil aja. Bebas ya jadi. Enggak ada juru. Di sumber itu enggak ada juru kuncinya kan ya? Tidak ada. Mau kamu mengambil bebas. Maksudnya untuk umum sini. Istilahnya untuk warga sekitar sini. Iya, untuk warga sekitar sini. Itu sangat bermanfaat sekali bagi warga sekitar kan ya. Oke, Mas Tommy ya, malam ini kita berada di musola Mbah Hyang Kasan Karibun ya. Peninggalan dari Mbah Hyang juga. Dan topik kita malam hari ini, untuk tema kali ini apa ini Kang Joko Meran kita? temanya alam kubur Mas Tommy. Alam kubur ya. Jadi kemarin kita satu tim ya Mas Tommy ya, ke makam umum, makam umum, dan kita mencoba menembus alam kubur ya. Nah itu pemirsa kan juga belum tahu itu kok bisa kita menembus alam kubur itu. Ya bisa Mas Tommy ya, karena kita juga sudah dibekali dengan istilahnya dibekali dengan kemampuan ilmu yang kayak gitu, jadi kita menembus ke alam kubur. Pasti banyak yang tanda tanya, alam kubur itu seperti apa dan gimana.
Itu tanda tanya besar. Silakan Kakang Joko Umbara untuk membahas. Sepertinya ini topiknya, tema kali ini atau malam ini cukup menarik untuk dilihat nanti. Jadi kita menembus alam kubur itu, Mas Tommy. Kita melihat ke dalam alam kubur itu seperti apa rasanya, posisi, istilahnya keadaan. Dan kita kemarin sudah melaksanakan itu, dan semua tim juga merasakan, melihat apa, dan bisa diungkapkan, bisa diceritakan. Gimana dari siapa dulu? Nah, juga saya merasakan waktu itu pas masuk di alam kubur, saya juga melihat ada orang nangis, juga minta tolong, juga ada orang yang kesakitan. Dan setelah itu saya berjalan jauh sampai ke depan, saya sampai kayak ada rumah tapi belum bisa masuk, hanya masuk di situ aja. Ada yang banyak yang menangis itu, sama banyak yang kesakitan juga minta tolong. Itu Kakang, itu harus gimana kitanya, gimana untuk kita nolong atau gimana gitu? Oh, itu tidak usah itu Mak ya. Jadi kita kalau orang memasuki medan alam kubur, kalau orang Jawa bilang Suryo Luri, itu tidak boleh merasa kasihan. Oh gitu ya Kang. Berarti kita nggak boleh merasa kasihan. Jadi sebelum masuk pun kan kita sudah berdoa, mendoakan semua yang ada di pemakaman itu. Dan kalau sudah kita melihat, tidak usah mendoakan lagi. Oh ya gitu ya. Tidak boleh merasa kasihan. Dan untuk saya sendiri, waktu kita masuk ke alam kubur, yang saya lihat itu sangat banyak sekali. Gimana Kang? Mulai dari pertama masuk itu ada 2 pintu Kang. 2 pintu. Pintu pertama saya buka, saya lihat api membara di situ. Oh, kayak api yang bergejolak gitu ya. Tidak tahu itu sebenarnya apa, saya tidak tahu. Terus habis itu karena hawanya sangat panas, itu saya tutup. Nah, untuk yang pintu kedua saya buka, saya kan penasaran di situ. Saya buka, saya lihat di situ ada pemandangan sangat bagus. Oh iya. Bahkan selama saya hidup di dunia ini belum pernah melihat alam di ketika saya buka pintu itu. Sangat sejuk, sangat enak sekali di situ kan. Mungkin untuk teman-teman bisa diceritakan apa lagi, nanti bisa saling nyambung. Jadi itu gini ya Kang ya, yang api membara itu ya, Mas Abi ya. Mungkin yang api membara itu menggambarkan sebuah siksaan alam kubur. Dan Kang Amin coba lagi buka yang satu, kedua itu ada pemandangan yang indah ya Mas Amin ya. Pemandangan tapi ya. Pemandangan. Oh, itu yang dinamakan biasanya ada 2 yang versinya itu Mas Ami, alam penanggungan. Nah, bisa diartikan lagi alam penanggungan itu apa? Alam penanggungan sama alam perjalanan. Jadi yang alam penanggungan itu Mas Tommy, alam penanggungan itu sejauh saya belajar, kalau ada orang mati sebelum umur yang ditentukan dari Allah, dari Tuhan, dia sudah mati, dia masuk ke alam penanggungan itu. Istilahnya belum waktunya gitu ya? Belum waktunya. Dan itu banyak versi Mas Tommy. Kalau ada orang mencari pesugihan, pesugihan, jadi dia meninggal sebelum batas umur itu yang ditentukan, ya dia ya lari ke tempat mencari pesugihan itu. Intinya untuk dibuat budak. Ya, diperbudak yang jadi dia di alam dunia masih hidup, dia minta tolong sepesugihan di salah satu tempat. Ketika dia mati sebelum umur yang ditentukan, dia juga dimintai tolong lagi sama yang buat pesugihan tadi. Ada imbal baliknya Kang ya. Oh, berarti kata orang-orang itu, oh dia sudah mati, udah waktunya mati, ternyata itu bukan ya, kalau belum waktu yang sebenarnya. Jadi dia berada di alam yang orang mencari pesugihan itu. Alam penanggungan itu ya. Kalau yang satunya lagi? Nah, satunya lagi alam perjalanan Mas Tommy. Alam perjalanan itu jadi sudah waktu ditentukan, dia berjalan
berjalan menuju ke tempat yang sesungguhnya Mas Tommy. Oh, beda dari yang alam penangguhan Ya, tadi ya. tadi beda. Itu bagaimana Kang? Itu untuk semua orang atau yang bisa masuk ke situ? Maksudnya? Maksudnya masuk yang di mana Mas Adi? yang perjalanan itu loh. Maksudnya disiksa dulu apa kebanyakan orang langsung masuk di situ? Oh, kalau masalah itu ya itu Mas Adi tergantung Amal manusianya. Amal baik atau ilmunya yang bisa berpengaruh? Ya, ilmu ya amal baik Mas Adi. Nah, jadi ilmu bermanfaat apa enggak ilmunya? Kalau ilmunya bermanfaat buat nolong sesama, ya bisa menolong nanti suatu kita sudah berpindah alam. Dan Buat ilmunya buat saling menghantam sama teman, sama kawan, sama orang lain, yaitu ya ilmunya bisa menghancurkan dia waktu di sana gitu Mas Adi. Itu kan tidak bermanfaat itu kan ya. pengaruhnya kan begini, kalau mau mati sudah tobat kan lain lagi. Oh, kalau itu tidak tahu Mas Adi reng-rengannya saya. Kalau memang dia bertobat, bertobatnya itu dihitung juga sebatas mana dia bertobat. Enggak asal tobat aja kan ya. Kalau tobat cuma sejengkal ya sejengkal aja tobatnya dia. oh, berarti yang Kalau itu yang cerita Anova itu ada orang yang membunuh 100 orang itu toh. Dia sudah niat tobat tapi kan belum tobat ya. Terus Akhirnya katanya dia dimasukkan surga karena diukur itu toh. diukur Perjalanan ketobatnya sampai di mana dia? langsung dia dimasukkan surga. Enggak langsung, tapi dia apa itu? Sempat baku itu. Ini loh baku begitu pendapatnya begini. Enggak, dia membunuh orang itu apa memang perang apa Mas? Perang membela perang itu termasuk kejahatan, tapi dia itu menemui seorang itu. suruh tobat. Katanya nggak terampuni dosanya ini, tapi dia dibunuh juga itu karena dia jengkel toh. Cerita itu. Itu cerita. Diukur lah. katanya. Jadi diukur tobatnya seberapa? Tobatnya cuma sejengkal gini ya enggak bisa lah Mas. Berarti yang saya ambil dari tadi, ketika kita mempunyai ilmu dan itu kan bisa digunakan secara negatif atau Ya, positif, dan itu pun bisa menjadi pisau Ada. bermata dua. Ya. Ada efek sampingnya itu. Jadi ilmu itu dibuat untuk apa Mas Tommy? Biar ilmu baik, kalau enggak dimanfaatkan ya sama aja bohong. Iya. Enggak akan menolong. Dan saya juga pemirsa mungkin bertanya-tanya juga, kok kayak Mae tadi ada rumah itu bisa dijelaskan lagi? Ya itu rumah masa depan Mas Tommy. Oh, rumah masa depan. Jadi ketika kita memasuki di dalam situ memang ada rumah ya? Iya, ada rumah, ada penyiksaan sembarang barang Mas Tommy situ Mas Tommy. Kalau bisa digambarkan rumahnya seperti apa, Mae yang tadi? Rumahnya tuh Gedung. kayak Rumah gedung biasanya. Mas Tommy. Ya rumahnya sih kayak orang-orang dulu. Rumah gedung Mas Tommy. Oh, joglo. Iya, rumah Kebanyakan kayak joglo gitu. kayak orang dulu, tapi itu banyak. Ya di situ juga ada yang gimana sih? Enak orangnya, juga ada yang kesakitan, juga ada yang menangis, juga ada yang itu sih apa ya? Disiksa gitu loh. Nah, cuma itu. Dan saya berjalan di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah rumah itu kan ada jalannya kecil gitu. Rumahnya kan banyak di situ. Berhadapan gitu Mas Tommy. Kayaknya Mas Ami ini ceritanya belum semuanya kayaknya. Belum Kang, masih banyak yang saya alami waktu kita masuk ke alam kubur itu. Di situ banyak sekali saya melihat. Kita 2 kali loh itu ya. 2 kali loh kita. Yang pertama itu Kang, saya melihat orang-orang, istilahnya yang saya lihat banyak sekali orang minta tolong, orang disiksa, dan di situ saya amati juga, ini kok disiksanya seperti ini, berarti waktu hidup di dunia mungkin perbuatan seperti ini. Satu contoh, orang adu jago. Nah, itu orang adu jago. Saya lihat di situ Kang, di lokasi situ memang banyak api membara gitu. Tapi mungkin orang yang waktu adu jago itu orangnya jadi kecil, tapi jagonya sangat besar sekali. Jadi gantian diadu ya. Dan itu
orang itu dihajar sama jagonya itu gimana ya? Istilahnya pembalasan perbuatan dia atau gimana itu? Iya gitu Kang Amin, pembalasan dari perbuatan dia di dunia itu. Mungkin dari situ saya simpulkan untuk saya pribadi, dari saya melihat itu berarti saya hidup di dunia ini harus hati-hati karena perbuatan kita di dunia nanti di sana pasti di istilahnya ada imbal baliknya. Tiap perbuatan ada perbuatan baik ada imbalnya baik, perbuatan buruk pasti ada imbal buruknya. Ya anulah sapa nandur bakal ngunduh. Nah, dari situ juga saya bisa menyimpulkan, istilahnya saya melihat di situ bisa untuk pegangan atau tolak ukur, tolak ukur atau mempertebal kekuatan iman. Bener gitu Kang ya? Iya kayak gitu. Kalau emang imani kuat tuh pasti bisa, tapi kalau imani goyah ya saya nggak tahu lagi. Untuk teman-teman gimana? Oh ya, saya bertanya lagi seperti Mae dan Mas Amin itu, ketika kita mau memasuki alam apa tadi, alam kubur ya. Nah itu pemirsa mungkin juga bertanya-tanya, gimana sih awal mula kok kita bisa kita melakukan apa di situ? Nah itu ya, kalau ada yang bertanya-tanya nanti yang melihat video ini Mas Tamu ya, video YouTube kita ya, bisa boleh datang langsung, boleh langsung komen, boleh datang langsung. Jadi bersedia Kakang Joko? Bersedia, ayo kita antarkan biar dia lihat. Nah itu bagi pemirsa yang melihat juga pasti bertanya-tanya, apa sih yang pertama Kakang Joko Umberan dan tim lakukan waktu memasuki alam kubur itu gimana? Nah, nanti bisa ikut langsung Kakang Joko Umberan ya di sini, benar ya? Bisa ikut nanti bersama tim juga bisa. Nanti kita sama-sama. Istilahnya kita ada pembuktian. Dan gimana untuk Mbak Risa sendiri? Waktu pertama itu ya Mas, jadi pertama itu kayak masuk lorong gitu, terus nyampe di tempatnya itu luas, banyak orang di sana itu seperti kayak orang ngemis minta tolong gitu. Terus saya berjalan terus nyampe kayak melewati jembatan gitu loh Mas, tapi samping-sampingnya itu kayak api gitu, di bawahnya itu ada orang kayak dicambuki, saling melukai satu sama lain gitu. Seperti itu ya? Iya, kurang lebihnya. Dan Mbak Risa ini waktu kedua kali ya kita waktu melakukan itu ya. Untuk yang pertama belum ikut ya. Belum ikut yang kedua kali. Dan untuk Mas Hadi gimana? Gimana pengalamannya? Pengalaman yang kedua. Enggak apa-apa diceritakan, enggak masalah. Saya di situ kan Mas Tommy. Iya. Itu menyalakan dupa itu mati-mati terus, nggak tahu kenapa itu ya. Berulang kali ya? Sampai 5 kali kalau 5 itu. kali. Padahal sampai nggak bisa konsentrasi ini. Semua nyala. Semua nyala. Saya juga heran, loh kok punya saya kok mati sendiri ini, kenapa kan? Yang pegang dupa kemarin siapa? Semua pegang dupa. Yang bakar Bonang, Mas Bonang. Yang bakar Mas Bonang ya. Kakak Bonang. Dupanya itu kan sama ya. Punya saya sendiri yang mati-mati. Ya. Itu gimana Kang Joko, bisa dijelaskan? Itu mungkin satu pikiran sama hatinya belum Mas Hadi masih semrawut, konsentrasinya kurang. Dari situ juga masih banyak sekali Kang yang saya lihat di waktu masuk di alam kubur itu, masih banyak sekali yang saya lihat. Bahkan ada orang yang lidahnya dipotong, orang jadi dikumbang. Jadi Kang Amin ya, kayak cerita Mbah Yai dulu waktu kita ngaji itu ya. Bener. Itu ternyata saya buktikan di situ kok. Oh, memang bener omongannya Pak Yai gitu. Orang disiksa di alam kubur itu kayak gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Entah itu orang percaya atau enggak, tapi yang saya lihat seperti itu. Dan untuk yang melihat ya, untuk para subscriber Joko Umberan, sebenarnya dupanya sama ya, seperti ini ya. Sama, warnanya hitam. Benar mati ya? Mati. Sama jengkel tuh Mas. Dupanya seperti ini ya. Nah, bijam korek sama saya. Bijam korek berkali-kali saya itu. Kok bolak-balik Banyak 5 kali Mas kami. 5 kali. Dan waktu kita meninggalkan kuburan, benar kan Joko Umberan? Iya, sampai sempat dinyalakan mati lagi. Kan mati lagi. Kan saya terakhir keluar, mati lagi masih. Mati lagi ya. Terakhir pulang.
Dan terakhir saya akan bercerita waktu saya memasuki pertama dan kedua kalinya ya. Itu pemirsa yang melihat ya, saya ceritakan awal mulanya kalau saya sendiri ya Kang Joko Umbaran ya. Itu sila seperti biasa gini ya. Waktu memasuki itu kayak tubuh itu lemas langsung kayak masuk gitu. Nah, masuk dalam tanah ya, masuknya dalam tanah ini seperti gini, tapi alamnya beda lah. Nah, berputar 180 derajat gitu kan. Dan keadaannya kayak di sana itu seperti di dalam air kayak menyelam. Yang saya rasakan itu kayak nggak jalan kaki, kayak terbang tapi di dalam air gitu. Nah, kayak menyelam di dalam. Dan saya benar sekali yang diceritakan tadi memasuki lorong. Waktu pertama belum berani buka karena itu lorong apa kan, takut kan. Nah, akhirnya kedua berani membukanya. Nah, di situ benar sekali ada ribuan rumah di situ dari atas. Umpamanya ya pemirsa, di sini kan tempatnya ya, saya masih di atas ini dan kita menyelam lebih dalam. Nah, di situ saya melihat seperti leluhur saya di situ. Oh, melihat leluhur ya, benar. Ada leluhur-leluhur di situ. Mbah-mbah saya dulu. Dan ada yang berpesan seperti gini. Ya Allah le, mosok kok anakku renek dungo. Nah, sempat berpesan seperti itu. Raut mukanya sedih gitu. Jadi gini Mas Tommy ya, saya saya bahas ya. Sebenarnya kalau kita ke makam Mas Tommy, ke makam apa kita pas nyekar apa kita ikut ada orang meninggal itu Mas Tommy ya. Itu kalau kita mendengar Mas Tommy, itu tetangga itu apa pokoknya sampai lewat itu samping-samping gitu, ada titipan doa ndak buat saya le, ada titipan doa ndak dari keluarga kule gitu. Oh, itu memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Berarti jadi harus semua orang meninggal yang di alam kubur itu mengharapkan doa dari anak cucu anak atau keluarganya keturunannya atau keluarganya. Dan itu sangat penting untuk kita semua waktu entah itu waktu kita habis sholat, kita habis sembahyang untuk kita doakan untuk leluhur kita. Nah, untuk yang kedua kalinya itu yang pertama ya, kita belajar yang pertama, dan untuk kedua kalinya sepertinya ada hal lucu. Untuk kedua kalinya Kang Joko Umbaran pernah tahu sama Mae juga, kita kan berduduk bersampingan, benar ya. Nah, ketika ada yang mengikut, Kang Joko Umbaran dipersilahkan atau tidak dihilangkan, benar itu sesuatu apa nanti saya biar Kang Joko Umbaran yang ngasih tahu. Dan ketika saya sudah duduk kan aman ya, namanya di kuburan juga tahu kan Kang Joko Umbaran. Suasananya cukup mencekam. Di sebelahnya Mas Tommy kan ada Mas Bonang, dan Mas Bonang itu karena di situ kan digigitin semut. Dicolek sebelumnya. Jadi gini pemirsa ya, untuk subscriber para Joko Umbaran, saya duduk di sini ya, depan ada Mas Anton, samping ada Mae, ya benar, di samping kiri itu sebenarnya kuburan kayak maesan gitu ya. Nah, di sebelah belakang atau di belakang saya di sini kayak ada tumbuhan besar. Jadi yang saya pikirkan, wah udah aman, dikelilingi tim mama barang-barang ini aman gitu. Nah, ternyata ketika Mas Bonang itu kayak ada dicolek katanya, saya pindah kan, ingin pindah. Saya belum tahu di situ karena saya memejamkan mata. Nah, tiba-tiba sudah pindah, saya lirik, aduh ada sesosok perempuan. Iya, yang ngikut itu gimana Joko Umbaran? Itu pertama ikut dari jembatan jembatan pertama itu Mas Tommy. Kita di pas turunan itu ada jembatan kan, jadi dia ikut. Kalau tidak salah bajunya yang ikut tuh ya Pak Mas Tommy ya. Kalau tidak salah bajunya warnanya merah. Oh, bajunya berwarna merah. Ya, perempuan warna merah ikut. Nah, ya wis aku suruh ikut. Ya wis ikut aku bilang. Itu sesosok apa itu? Seperti apa ya? Hantu perempuan kalau enggak itu kayak kuntilanak. Oh, kuntilanak berbaju merah ya. Tapi dia kok kuat Kang ikut kita ya? Ya, dia mungkin tidak ada untuk menyerang kita, tidak ada
nafsu untuk menyerang kita. Istilahnya dia ikut positif lah. Jadi apakah itu juga ikut ingin belajar yang seperti kita lakukan? Ya, dia juga pengen belajar ilmu seperti yang orang-orang lakukan. Seperti belajar seperti manusia lah istilahnya. Dan waktu itu kalau sosok perempuan itu dipersilakan oleh Kakang Joko Umbran dan harusnya itu kan mengikuti Kakang, bukan malah di samping saya gitu. Ya kan tempatnya penuh Mas Tommy, jadi agak cari yang kosong. Cari yang udah sebenarnya juga penuh di sini, ada Mas Bonang sebenarnya. Bukan yang kosong di sebelahnya Mas Tommy. Jadi itu Mae sempat kaget juga ya. Ya pas waktu saya noleh ke belakang, loh kok ada perempuan yang rambutnya panjang. Nah, itu Mas Bonang kan dijelek gini. Oh, sik toh. Salah kok. Sempat takut juga saya, sempat takut karena pas waktu itu kan Bonang sudah pindah tempat lain. Ya memang pertama dia mau ikut, ya kita suruh ikut karena dia tidak ada kalau orang manusia kayak seperti manusia Mas, tidak ada pikiran untuk mengganggu kita, untuk menyelakai kita. Jadi dia kuat bertahan sampai kita selesai. Dan katanya pemirsa yang saya lihat ya untuk cari di internet itu, kalau ada sesosok kunti berwarna merah itu katanya punya dendam, itu apakah benar? Ya bukan punya dendam, bukan Mas Tommy. Dia memang kalau orang bilang punya dendam, sebenarnya enggak, memang bajunya sukanya ya warnanya merah itu Mas Tommy. Oh jadi ada putih merah itu ada memang merah. beda-beda. Ada hitam, saya pernah lihat ada yang hitam. Kalau kesukaan dia warna gitu. kesukaan. Bukan dia dendam harus gini, harus jahat, enggak. Yang saya lihat di internet ya, itu kan ada seperti putih, merah, hitam dan ada biru. Sebenarnya sesuka-sukanya mereka pakai baju apa. Ya kayak kita sukanya pakai baju apa gitu maksudnya. Hitam, baju hitam. Berarti nggak harus putih gitu ya? Ya enggak harus putih. Terus ini ada pertanyaan Kang dari saya. Umpamanya ada orang istilahnya belum waktunya meninggal, tapi oleh orang lain dibuat meninggal atau istilahnya disantet. Itu kalau orang mati kena santet itu gimana Kang? Ya di alam penanggungan. Maksudnya ke alam penanggungan. Iya, di alam penanggungan. Tapi orang meninggal kesantet itu kalau menurut saya Mas beruntung, malah alhamdulillah. Kok gitu Kang? Karena dosanya sudah ditanggung sama nyantet itu. Oh, dosanya telah ditanggung sama orang yang nyantet tadi. Oh, gitu. Begitu umur yang sebenarnya sudah habis, ya langsung enak dia. Oh, istilahnya. Berarti istilah semua dosa-dosanya itu ditanggung sama yang nyantet itu. Oh iya. Ditanggung sama yang nyantet itu. Iya Tadi mau disantet. Atau yang nyantet atau yang nyuruh gitu Kang. Iya. Saya nggak mau mati santet. Lebih banyak hal yang saya lihat waktu kita. Jadi ya itu, kan? Gini Mas Amin, pemirsa ya, kalau waduh nanti mati sana, enggak usah takut, semuanya itu ada hikmahnya sendiri-sendiri. Mati gini bersyukur aja, syukuri, nikmati ya segini gitu aja. Karena Tuhan Maha tahu. Oh kamu tak suruh mati gini, tak suruh mati gini, kita tinggal sebenarnya kita sebagai wayang manut sing dalam. Kita tinggal ngelakoni ya. Tadi yang dari awal disampaikan yang dipertanyakan Mas Tommy tadi masalah ingin belajar mengenai alam kubur. Itu kan bermacam-macam variasi. Ada yang ditanam hidup itu loh. Sama mungkin versinya Kang Umbaran ada yang lain. Oh gini ya. Gini misal ya, sedulur Nusantara ya, kalau di Joko Umbaran tim ya, kalau pengen melihat alam kubur enggak usah ditanam tanaman, pokoknya ikut duduk, ikuti doa-doanya, sudah nanti masuk nanti. Istilahnya ikut sebagai makmum. Nah ikut apa yang saya ucapkan, ikut doa apa, nanti langsung masuk. Nanti saya kasih Kang, kayak kemarin saya kasih nanti arahnya gini kan dituntun. Nanti tetap yang Joko Umbaran kemarin kan istilahnya basa Jawa nih duda iki lho Mas, ini lho Mas, dadine gitu kan. Malah saya nggak melihat Mas Tommy,
Saya cuma ini loh Tom, ini loh kanan, ini loh. Yang dikatakan sama Mas Adi kemarin juga, bedanya apa gitu? Boleh nggak kita waktu belajar memasuki alam kubur di samping jalan? Samping jalan? Di jalan kan katanya Mas Adi, kok nggak ning lebih bersih, kok nggak daning dalanai ngono. nggak di dalam kuburan. Nggak dalam kuburan. Nggak bisa no. Nggak bisa. Gitu. Anu apa reaksi ketakutan itu harus ada Mas Tommy. Kalau ketakutan nggak ada nggak bisa masuk. Berarti kita kalau mau masuk ke alam kubur harus di lingkungan. Ya harus di lingkungan makam. Oh. Berarti kan itu Mas Adi, kalau di pinggir jalan nggak boleh. Namanya kalau di pinggir jalan tuh orang ngopi Mas Adi. Jadi gini ya, bisa ya. Persila maksudnya. Bisa sedulur Nusantara ya. Nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu sampai hari-hari. Nggak butuh. Tidak butuh untuk kita pakai tapa pandem gitu. Nggak butuh kalau di Joko Umbaran Tim, nggak butuh yang aneh-aneh. Apa beda berarti sebetulnya itu bisa. Nah, bisa dipendem itu Mas Tommy, itu bisa. Itu kan caranya masing-masing. Ya, setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Ya. Kan gini, ada kesukaan gini, Mas Tommy suka nasi goreng, saya suka nasi pecel. Mas Amin sukanya rujak, kan beda-beda. Dan jadi juga ada yang terang bulan juga ya. Ada yang martabak. Jadi sukanya lain-lain. Jadi caranya untuk memasuki ke dunia situ ya lain-lain caranya Mas Tommy. Iya, mungkin untuk teman-teman yang di belakang layar ada yang telanjang Mas Tommy. Bisa bertanya. Telanjang, tapi duduk ini telanjang biar dia bisa masuk ke alam kubur. Oh, ada yang telanjang. Tapi Joko Umbaran enggak usah lah telanjang nanti pas rame-rame bikin malu kan. Enggak, nah malah bikin aliran baru nanti. Orang gila nanti. Aliran sesat nanti. Kang Joko Umbaran tadi kayak penjelasannya kurang, yang warna-warna kuntilanak itu loh. Oh, gimana tadi Mas Tommy? Itu ada yang berwarna pertama putih ya, merah, hitam dan warna biru. Oh, gini Mas Tommy, kalau warna tadi kan tak jelaskan. Itu sesuai kesukaan yang memakai. Kalau warna sebenarnya kalau saya tidak meributkan lah masalah itu. Tapi Mas Tommy, biar warnanya merah, putih, hijau, hitam tidak selalu hitam Mas Tommy. Nah, pada orang kan biasanya pakaiannya hitam, boy, cenderung ke engke-engke mistis gitu ya kan katanya. Tidak selalu kayak gitu. Kan kita tidak tahu dalamnya seseorang. Oh, ada yang bilang jangan lihat orang dari luarnya saja, benar dari ya, dalamnya. Jadi melihatlah orang dari dalamnya. Oh ya, ya. Jadi permisa, tadi penjelasannya sudah agak ditambahkan ya. Jadi saya pertanyaan-tanya seperti sudah oke. Kalau ada tadi Mas Tommy tanyakan, kalau merah itu apa pendendam gitu? Enggak selalu merah itu pendendam. Ada yang merah seperti api, membakar semangat untuk hidup, untuk berjuang ya. Tidak semua warna itu cenderung ke hal-hal yang tidak baik. Oke Kang, untuk selanjutnya dari saya ada pertanyaan. Sekarang lagi marak-maraknya COVID Kang ya. Itu gimana Kang? Orang meninggal kena COVID, istilahnya pasien atau bahkan dokternya itu yang meninggal kena COVID itu kalau di sana gimana Kang itu Kang? Itu Mas Amin ya, itu gini ya Amin. Tadi yang saya sudah jelaskan dari awal ya. Kalau memang meninggal itu memang umur yang sebenarnya, ya, dia tidak berada di alam penanggungan. Berarti langsung. Langsung ke arah tujuan. Tapi kalau meninggal kena COVID belum umur yang sebenarnya, istilahnya belum waktunya dia meninggal, ya, dia masih di alam penanggungan. Oh, seperti alam yang saya lihat di ya. Dan itu ada lagi Mas Amin, di alam penanggungan itu kepintaran, kecerdasan orang leluhur kita orang Jawa dulu, gimana caranya biar dia cepat istilahnya naik ke alam yang sebenarnya. Jadi ada selamatan 7 hari, sampai 7 hari, 30 hari, kan? 40 hari, 100. Nah, itu penting.
sampai ke 1000 hari, sampai ke istilahnya udah pisan pengiling-iling. Itu penting karena itu pengajaran dari leluhur kita zaman dulu, caranya gitu. Dengan cara selamatan itu kan kita mendoakan orang banyak sambil sodako, biar cepat ke tempat yang sebenarnya. Ini Mas, kalau tempat yang sebenarnya ini masih tanda tanya loh Mbak ya. Nggak tahu ke tempat sebenarnya di mana tanda tanya gini, itu hanya Tuhan yang tahu. Terus satu lagi Kang, kalau kan waktu saya lihat di alam kubur itu penyiksaan seperti itu kan istilahnya membuat saya lebih ke arah istilahnya coranu wedi, takut lah. Takut. Terus kalau orang hidup di dunia, perbuatan kita istilahnya sebagai pejabat kita korupsi, itu menilainya gimana Kang? Ya itu ya sesuai perbuatannya Mas Amin. Yes, pasti ada imbal baiknya nanti di sana. Kalau dia perutnya meletus apa perutnya dibakar apa. Bener kan, ada yang istilah perutnya itu ditombak. Itu bisa utuh lagi, ditombak lagi, bisa utuh lagi. Karena orang korupsi itu gini Mas Amin. Bata dimakan, besi dimakan, aspal dimakan, semuanya dimakan Mas Amin. Oh iya benar. Ya itu kan rasanya enak semuanya. Maksudnya uang yang buat beli aspal, uang yang buat beli batu, uang yang buat beli semen dimakan semua. Ya itu nanti dicor nanti di dalam. Kalau saya lihat benar-benar ngeri di situ Kang. Itu kan bisa buat pelajaran kita semua. Tapi kita Mas Kang Amin ya. Itu langsung sukses ya kita pertama itu ya. Maksudnya pas kita menembus ke alam kubur itu ya Mas Amin ya, langsung sukses ya, langsung bisa semua. Mudah, Kang. Dan ada lagi satu Kang. Waktu saya masuk ke alam kubur situ, kok ada istilahnya sap-sapnya gitu, apa bener Kang itu? Ya iya. Oh memang gitu Kang ya. Istilahnya di atas ada yang enak, ada yang disiksa, ada masih di perjalanan, istilahnya perjalanan gitu. Istilahnya kan ada yang penyiksaan 70%, ada yang penyiksaan 30% gitu, presentasinya gitu. Tergantung amal dan ibadah. Kayak pemirsa kan melihat, aduh kan jadi takut. Wah, alam kubur ternyata gini menakutkan gini. Bagi yang percaya atau tidak itu kan hanya masing-masing. Dan itu untuk meluruskan jalan kita itu seperti doa-doa apa? Sepertinya Kakang Jokombar yang boleh dikasih tahu ke pemirsa gitu. Oke. Jadi gini Mas Tumi. Di negara kita kan banyak agama ya. Iya, ada banyak agama. Jadi berbuat baik kepada sesama makhluk Tuhan, Mas Tumi ya, satu. Terus mengikuti apa yang diajarkan oleh agama masing-masing dalam hal kebaikan, jangan hal keburukan. Dalam hal kebaikan ya Mas Tumi ya. Dan selalu berpikir ke arah yang positif. Positif. Jadi hilangkan pemikiran yang menyalahgunakan, pemikiran yang merusak, pemikiran yang tidak baik atau menyakiti sesama makhluk gitu. Oh iya. Dan saya sepertinya dari tadi kok tertuju di tasbih ya. Itu tasbih apa sebenarnya Kang Jokombar? Boleh dikasih tahu ke pemirsa? Sepertinya besar juga. Oke ya. Ini titipan ya Mas Ami, titipan dari seseorang. Nggak tahu ini nemu apa gimana Pak. Jadi ini suruh melihatkan apakah ini ada isinya gitu, nah itu jadi ada isinya, apa ada kodamnya, apa ada gimana kan gitu. Jadi sering saya Mas Tommy kadang untuk dikasih lihat keris ini isinya apa, terus dia minta dikasih makan apa. Nah itu yang jadi pertanyaan untuk pemirsa juga. Oke ya. Itu sedulur Nusantara ya, kalau mau ini Mas Tommy ya, kalau mau tanya sama saya ya Mas Tommy ya, untuk melihat isi keris, monggo silakan terbuka. Bisa dijelaskan terlebih dahulu kodam itu sebenarnya apa bagi pemirsa yang belum tahu? Ya kodam itu gini pemirsa ya, sedulur Nusantara. Kodam itu jenis jin, jin yang mengembani kayak ini ya Mas ya. Jin yang mengembani suatu benda atau mustika. Jadi dia menjaga itu, istilahnya rumahnya Mas Tommy. Oh rumahnya. Yang itu kan ya. Jadi
Kodam itu jenis jin yang menempati rumahnya apa. Contoh ini ya Mas Om ya. Ada jinnya. Jadi ya rumahnya memang di sini. Apakah kalau menempati rumah itu akan selalu kayak orang dikasih makan atau dikasih minyak? Ya makanya itu, Mak. Jadi dia gini Mak. Kadang dia minta minyak apa, setiap hari apa. Kesukaan dia apa. Ini harinya beda-beda Mas Tommy. Ada yang harinya ini mintanya Senin, ada mintanya Jumat, tidak sama semua. Dan gimana kalau nggak dikasih makan itu gimana? Ya gimana, namanya orang disuruh kerja masa nggak dikasih makan? Oh iya. Berarti setiap pemilik yang istilahnya orang yang memiliki benda-benda pusaka, yang senang benda-benda pusaka, mending dikasih makan. Dikasih minta minyak apa. Yang salah Mas Tommy, yang saya katakan salah, orang yang memiliki mustika atau benda pusaka bilangnya gini, sering saya, pasti Mas Tommy juga mendengar, Joko Umbaranti paling mendengar, ini nggak usah dikasih makan, nggak apa-apa. Oh itu salah Mas Tommy, justru itu yang makan hidup kita nanti. Apa yang dimakan? Satu, umur. Kedua, rezeki. Ketiga, kesehatan. Itu yang dimakan dia nanti. Nah, ini jimatnya nggak usah dikasih makan, suruh cari makan sendiri, kan gitu. Itu malah salah. Padahal kita yang memiliki. Salah. Mending dilihatkan ke sesepuh apa orang ngerti. Ini mintanya kasih makan apa Mbah? Mending gitu. Mending harus dikasih makan. Mending dikasih makan daripada dia makan umur kita lah Mas. Yang dimakan umur kita, kesehatan sama rezeki. Oh ternyata ya cukup berbahaya ya jika kita mempunyai suatu benda. Ya kadang orang meremehkan. Kadang orang meremehkan Kang Min ini. Nggak usah dikasih makan, nanti cari makan sendiri, cari makan sendiri kayak ngopo ya. Beli nasi dia di warung. Jadi ini gini ya Mas Tommy ya, ini pesan dari seorang untuk melihatkan dia nemu nggak tahu di jalan kah di mana, apa di tempat-tempat angker, so melihatkan ini ada kodamnya apa enggak. Saya cek dulu ya. Iya. Silakan. Oh, ini netral nih Mas, tidak ada ini. Oh, tidak ada ya? Ada isinya. Tidak ada isinya. Mungkin pemiliknya kok, kayaknya. Oh, kayaknya ada. Ternyata tidak ada. Bentuknya. Kayaknya ada, tidak ada ini. Tidak ada ini Mas Tommy. Jadi yang punya itu kan penasaran. Netral. Tidak ada ini, tidak ada isinya. Aman ini Mas Tommy. Untuk wiritan bagus. Untuk kita apa dikira apa bagus ini. Dan untuk di sesi kali ini ya, apakah kita juga akan melakukan mediumisasi? Gimana Kang Joko Umbaran? Bisa ya. Kita melakukan mediumisasi. Siapa ini Mas Tommy? Terserah. Mbak Risa. Mas Adi. Mbak Risa saja lah. Ya Dek. Iya Pak. Apakah sosok yang akan dimasukkan? Enaknya apa Mas Tommy ya? Atau kuntilanak waktu kita di yang ikut kita di kuburan tuh ya? Oh yang di kuburan ya, itu sepertinya cukup asik ya. Bisa. Gimana Mbak Risa, siap ya? Oke. Yang sangat genit itu tadi. Ini kok guyu buantar. Enggak usah. Ora apa-apa. Ora lek guyu, ya bedeng, enggak rodeng. Merem sik. Geng dalu yu. Mbak Yus geng dalu. Rahayu. Rahayu. Omong to. Sopo jenenge kenalan sih? Asai sinisin. Apa jenenge? Mariana. Namanya Mariana ya pemirsa. Tapi ngarepe gak ana dinane to. Oh, lek nek dinane Dina Mariana malian. Sampeyan apa sing melu nganu ya? Ning pas
Makam ya. Ning makam. Sampeyan sing lungguh nek mburiku. Ya ora. Nah, Ya anu melok melok arep nyapa? Nyapa kok jual jawil kayak cah bunang kayak. jawi Oh, lho. kayak sing sampean jaweli ya. Oh, ngene. Kuweplaan ndase ngono kuwi yo ora apa-apa. Ya. Aja ngisruh. Anu kok melok nyapa Mbak Mariana? Pengen delok. Oh, Lek omahe sampean pasti sing ndi? Omahe sing ndi, Mbak? Ning kali. Gunung Kali. Kayak sing ning sisih Jembatan kae. jembatan kayak. Oh, Ning kono ya. Enak kancane apa ora nek kono? oke. Oke. Wong iki lek enak tak kancani lho. apa dikancani kayak sing ngeling-ngelingi sampean kae. Ini rambutnya semiran ya. Rale sombong loh, rale sombong. Berarti Mbak kan enggak gelem Mbak sampean. Mau yo. Tak kancani apa piye? Enggak. Pantesan. Iya. Iya, rapopo. Iya roh cah ganteng to. Roh cah ganteng. Walah, roh bae. Terus antara ya. Yo anu apa kuntilanak. Apa jenenge? Tahu antara tampan Iki apa kuntilanak apa kuwi? Kuntilanak. Terus antara ya iki kuntilanake yo ngerti orang tampan seperti kalinya ya. Tapi ini bisa ya. Silahkan ya. Jin pun suka dengan manusia, Mas Tommy. Juga bisa. Kadang ada seorang laki-laki atau perempuan yang disukai dengan makhluk gaib, susah nanti nikahnya. bisa ya. Ya makanya kalau orang Jawa diruat biar bersih, dibersihkan untuk melepas itu. Disawangi terus. Tamat nih, Tamat nih. Sarap rabi lah yo. Sarap rabi. Nah, pengen belajar apa piye? Ndak ini. Pengen kalau belajar piye? Ora. Oh, melu ta. Melok tok. Tomita. Oh, iya. Oh, ngerti aku. Pas ning omahe ke roh wong ganteng liwat melok. Tapi tembung iki tak melok ya. Ayo. Berarti sing ganteng mek iki tok ya. Iki karo kae enggak ganteng. Iki ganteng enggak iki? Hah? Ganteng enggak? Ora sah isih. Oh, diomong nih. Roh ganteng barang lo sampean ki kan. Enggak iki ya. Dolane kuntilanak lagi. Kuntilanak iya, uang iya. Rapopo wis. Babahno wis. Ora nek kono. Gua aku digolekne kenalan sitok ae. Nyapa ora oleh? Enggak oleh. Medit lah. Berarti enggak cocok. Iso nyanyi apa ora? Heh? Enggak iso nyanyi. Lagu juga. Nyinden. Joget. Kabeh ra iso. Lah piye? Senengane apa wiritan paling? Apa senengane? Rokok ora? Atau nang. Oh, senengane ngenteni wong ganteng. Oh iya. Oh, anu seluruh Nusantara ya enggak orang sama orang tok sing tertarik juga. Jadi Dari makhluk gaib pun dia juga bisa suka sama manusia. Jadi seluruh Nusantara yang laki-laki atau perempuan yang nikahnya susah chat ke Joko Umbaran, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bisa konsultasi, bisa banget. Tapi bukan penghadian Mas Tamil. Akeh enggak cah ganteng sing liwat kadang ditutne no akeh. Dijaraki. Akeh enggak? Milih Yan. Lek ya mau. Tapi akeh enggak sing cah ganteng ngono? Sampai jaraki ya akeh. Anu ning gaib kono apa ya nek demit ganteng ngono ya nek. Ora nek. Elek. Wah, yang ganteng cacah ini iki no. Wah. Iki ganteng berarti ya. Heeh. Ganteng apa nek? Mas iki ganteng iki.
Pinter lah sekolah. Sekolah nanti tak pinter ya. Kok yo ngerti wong ganteng Anu lek ngan kadang kan lek ngono kuwi seneng karo wong lanang. Momone gak iso rabi ini, angel rabine ini apa tre di nganu apa di lek enek sing cedhek apa diganggu ngono piye tre? Heeh. Pedhotne apa Tre ngono kuwi. Gak iso rabi. Kadang ra iso rabi sampean wong lanang iki disenengi ngono kuwi piye nyapa? Heeh. Oh, ben ketok elek. Ya wis diruwatne wedi ora? Les diruwatne wedi. Oh iya. Ya sing tak ya enek kalau ada nih Mas Temi ya, kalau ada laki-laki susah nikah, perempuan susah nikah diganggu dengan yang diganggu ya, dengan makhluk-makhluk gaib, datang ke Joko Umbaran tim ya. Oke, akan langsung dibersihkan atau ditata mungkin ya. Dan Joko Umbaran bisa mengatasi. Saya juga mau tanya, Mbak Mariana pakai baju merah ya? Nah, itu emang kesukaan atau emang gimana? Oh kesukaan, oh ya benar ya. Jadi yang Kakang Joko enggak kalau yang merah terus dendam enggak mesti. Memang dia kesukaannya warna baju seperti itu, suka merah, ada yang suka putih gitu. Mbak Mariana ngopi? Enggak. Rokok. Ora gelem. Emang tak celuk pasnya apa? Pacaran oleh. Pasnya apa tak celuk mau? Nang kali? Aduh sebab nyangkruk. Oh nyangkruk. Nang kali kono. Sore kita. Kaget ora tak celuk? Oh enggak. Enggak ada nek wong gantenge ya ora kaget iya. Asline ngetot nekat mau lho. Iya. Ditemok ya ora apa-apa. Kenalan ora? Ya temokan. Isin? Nyapa isin? Oh. Kenalan bentuk. Mbak Mariana tertariknya mbak wong siji gitu ya. Liyane enggak ganteng berarti ya. Mbak Kang Joko ya wedi. Wedi ora? Oh, Mbak kameramen, wedi enggak? Nyapa kok wedi karo aku? Nyapa wedi? Heh? Dedekane melokno lho. Lah nyapa kok wedi? Oh. Mbak Mariana nek karo kameramen wedi enggak ya? Gila yang topian gila. Topian. Gila. Enggak. Ora. Ganteng ora? Biasa. Karena aku wedi ora. Wah, jenenge wae iki. Aku rupaku kok barongan gak rek. Ya sugeng. Metu apa nih kok wedi? Apa sulap? Oh sulap. Sulap tapi enggak sulapan loh ya. Gitu sengenge. Berarti biasa kameramen Mbak Bonang ya. Bonang belum kamen Maria Mbak Mariana. Sing sampean jawel kok lho. Ngedang-ngedangi lho. Ngedang-ngedangi. Mak jawil. No, mau kon ngalih. Ganggu kok ya. Ganggu. Sampai dikerek semut lho. Oh, koplaan ngene, ngalih ngono lho. Ora apa-apa ya. Iki ambek iki ganteng ra iki Mbak Mariana. Wis aja ora. Kadang kalah pamor. Kalah bagus aku. Kalah putih ya, Bu. Amun ke pas dukone Mas Adi mati kae ya roh. Nyapa kae, Mbak? Nyapa Pak mati aman ndelok piye? Kok sebuli. Ora lho. Apa enek sing mateni dukone ning ngono. Oh mati-mati dhewe ngono ya. Mati dhewe Mas Adi. Oh iya. Sik pengen nyangkruk apa balik? Kerasan saja Wis katek burung. Ya ora oleh lek melok balik ae. Ora oleh to. Wong beda Rapi iki lho meramesane. Tak golekne sing ganteng piye demite? Gelem? Iya golekne dempet ganteng iki lho. Mencureng kok Gelem ora? Heh? Sing rupane kaya iki piye? Gelem piye tak golekne? Kok mencureng? Loh, Rupane kaya iki, gelem piye?
Aku lihat nih yo. Nah, itu golekne lho. Iki. Heeh. Heeh. Pilih sing ndi ya, Jan? Iki. Ayo ganteng di. Gandeng ngarep gandeng iki apa kuwi? Sing iki lho, iki lho. Iki yo. Genyang kali kono lho. Genyang kali. Gon kali oleh iki. Nggih. Iki gon kali oleh iki. Iki gon kali oleh iki. Nek kuwi ra oleh. Itu alam kita potret. Enggak parah. Iki yo, iki padha iki lho. Lah iki kan padha. Iki ya bagus lho iki, di dhuwur. Heeh. Kak iki mau balik ora iki? Enggak. Tak balik nih yo. Balik yo. Yes, yo sepurane ya salah yo. Yo. Ya sepurane kabeh. Kabeh sepurane yo, mau guyon nyangkruk ae yo. Oh, nggih. Nggih sanggup balik piye? Diambung yo oleh diambung. Yo isin ya. Yes balik yo. Merem sik. Oke, langsung buka. Oke, yo, wis masuk ya. Ya, sedulur Nusantara ya. Nah, cukup sampai di sini dulu episode alam kubur dan sedikit tadi ya ada mediumisasi ya Mas Tommy ya. Dan kita akhiri, oke ya, anu cukup bareng tim ya. Dan pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, kita akhiri dulu sampai di sini. Dan kita tidak akan menyakiti atau melawan sesama makhluk Tuhan ya Mas Tommy ya. Kita mengenal sesama makhluk Tuhan ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita di sini bermanfaat bagi sedulur Nusantara. Oke ya, sedulur Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, semangat. semangat.